subscribe sudah saya iklankan, karena masih 12 yang subscribe kan lumayan. Nanti kalau nanti subscribernya 1 jutaan gitu kan dapat uang, nanti tambahan SHU di Desember nambah dari Google, itu kan lumayan. Jadi jangan lupa di subscribe. Channelnya apa Mas Tunggu? Portal RSPWDC. Oke guys, subscribe. Oke, malam pada pagi hari ini temanya, kalau tema besarnya kalau nggak salah bertanggung jawab, dan subtemanya itu pemeliharaan lingkungan. Memang agak sulit mencari inspirasi untuk subtemanya kali ini. Saya sudah cari-cari di Alkitab itu kok sangat sedikit sekali, malah akhirnya saya ketemu di Roma 8:19-22. Kita baca dulu. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam harapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini karena saya agak bingung apa yang dimaksud dengan makhluk di Roma ini, saya coba cari referensi lain. Pengennya sih saya lihat di sekolah pendeta-pendeta kan kita teliti dari bahasa Ibrani-nya, tapi karena saya nggak bisa, jadi saya buka di New International Version, itu yang bahasa Inggris. Nah, di New International Version itu ternyata yang tertulis di situ bukan makhluk tapi creation. Creation itu berarti kan ciptaan. Berarti semua ciptaan Allah itu semua menanti kedatangan Yesus yang kedua kali untuk pernyataan kemuliaan Allah dinyatakan di bumi ini. Kita tahu bahwa di Kejadian, setelah Allah menciptakan semua makhluk yang ada di bumi ini, Allah mengatakan kalau semuanya itu baik. Semua ciptaan Allah itu baik, dan kita sebagai manusia diberi tanggung jawab untuk membantu Allah memelihara apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Tapi yang terjadi biasanya kita malah mengeksploitasi berlebihan. Kita merusak apa yang sudah Allah ciptakan. Karena lingkungan ini, definisi lingkungan bukan hanya lingkungan kayak siskamling, keamanan lingkungan gitu kan singkatannya, atau lingkungan RT, lingkungan RW, tapi lingkungan yang dalam arti lingkup luas. Lingkungan luas itu berarti ya termasuk apa yang hidup dan juga tidak hidup, termasuk sumber daya, energi, manusia, tumbuhan, semua itu termasuk dalam suatu lingkungan, dalam ruang lingkup yang besar. Nah, ada cerita ayam atau bebek ya, kayaknya ayam yang bertelur emas ya, ayam bertelur emas, mungkin ada bebek ya, pokoknya yang bertelur itu antara ayam dan bebek. Jadi ceritanya ada seorang petani tua, dia pekerjaan sehari-harinya mengumpulkan kayu bakar, dan waktu itu dia berjalan di hutan dan bertemu dengan seorang anak yang sedang kelaparan. Nah, kemudian petani tua ini waktu miskin, dia baik hati, dia memberikan sebagian makanannya untuk anak tadi. Singkat cerita, dia
akhirnya menemukan seekor ayam. Pada suatu malam dia mendengar ayamnya itu berkotek keras sekali. Setelah dia lihat, ternyata ayamnya itu mengeluarkan telur emas. Beberapa waktu berlalu, petani tua tadi yang sebelumnya miskin menjadi sangat kaya, tapi karena gaya hidupnya yang boros, akhirnya kekayaannya tadi juga berangsur-angsur akan menyusut. Nah, tiba-tiba dia punya ide, kenapa nggak saya potong aja ayamnya, pasti di dalamnya akan banyak emas, karena ayam tadi kan bertelur emas. Dan setelah dipotong, apa yang terjadi? Ternyata dia tidak menemukan apapun emas di situ. Nah, ini yang biasanya kita sebagai manusia lakukan. Kita cenderung untuk mengeksploitasi secara berlebihan. Kalau kita ambil lebih banyak lagi, kita akan mendapat lebih banyak lagi. Akibatnya kita yang akan rugi sendiri nantinya. Terlebih lagi Tuhan menempatkan kita sebagai mitra Allah. Kita mempunyai posisi yang tertinggi dibandingkan ciptaan Tuhan lainnya. Dalam rantai makanan misalnya, tikus dimakan ular, terus ularnya dimakan manusia. Karena ularnya dimakan manusia, populasinya berkurang, tikusnya akan banyak. Tikusnya banyak akan merusak sawah, kemudian juga menyebarkan penyakit. Nah, itu semua yang tidak kita sadari, bahwa kita semua di kehidupan ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Bukan hanya dengan sesama kita manusia saja, tapi kita juga berhubungan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Karena kita tadi sudah saya bilang bahwa kita serupa dengan gambar Allah sebagai mitra Allah, tindakan kita akan mencerminkan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Terlebih lagi kita sebagai orang Kristen, kita harus memberi contoh untuk lingkungan di sekitar kita. Mungkin tetangga kita, saudara kita harus memberikan teladan bagi mereka. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, akan mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk bertanggung jawab dan juga mengasihi, bukan hanya kepada sesama kami, tapi juga semua makhluk ciptaan-Mu di bumi ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Kiranya masa-masa yang sulit ini akan cepat berlalu dan kami dapat beraktivitas normal seperti biasa. Kami juga berdoa untuk rumah sakit kami, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Kau berkati pimpinan, staf, karyawan, sertai semuanya agar kami dapat memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang maksimal agar nama-Mu dipermuliakan. Serta kami juga mau kembali bekerja, berikan hikmat pada kami agar kami dapat bekerja dengan baik. Nama Yesus saya berdoa. Amin. Mari kita pujian.
klik like, share, aktifkan lonceng dan subscribe karena subscribe itu gratis.